Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Memperingati Hari Radio, RRI masih menjadi media menginspirasi bagi masyarakat. Mantan Ketua Bawaslu Oku Timur ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pemilu kada tahun 2019 hingga 2021. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini, Rabu 11 September 2024, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Di usia yang ke-79 tahun, Radio Republik Indonesia berkomitmen menjadi media terpercaya dengan identitas keindonesiaan yang mampu bersaing dalam konvergensi media multiplatform. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP-RRI telah mencapai usianya yang ke-79 pada tahun ini. Di usianya yang semakin matang, RRI terus berkomitmen untuk memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat. Kepala LPP-RRI Palembang Rahma Juwita mengatakan, hal tersebut sesuai dengan tema Hari Radio tahun ini yang jatuh pada 11 September. Menurutnya kali ini RRI mengusung tema Inspirasi Keindonesiaan. Ia menjelaskan tema tersebut memberikan makna bahwa RRI harus mampu memberikan inspirasi bagi seluruh kalangan. Sebagai lembaga penyiaran publik, konten siaran RRI diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat. Ia menjelaskan tanggung jawab tersebut bermakna bahwa RRI harus mampu melayani seluruh kalangan masyarakat. Siaran RRI harus menjangkau masyarakat dimanapun mereka berada. Rahma Juwita menambahkan RRI saat ini juga tengah berkembang sebagai media multiplatform. Selain siaran terestrial, masyarakat juga dapat menikmati konten-konten RRI melalui media digital. Bagaimana RRI menjadi media yang terus memiliki arti penting bagi masyarakat. Sekalipun kita ketahui saat ini, masyarakat memiliki banyak pilihan, tawaran, informasi maupun hiburan dari berbagai media maupun platform digital. RRI juga meniatkan diri supaya keberadaan RRI itu berdampak bagi masyarakat, baik itu melalui siaran maupun konten yang kita sampaikan kepada masyarakat. Konten yang kita sampaikan kepada masyarakat akan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan warga masyarakat dalam proses berbangsa dan bernegara. Sementara itu rangkaian peringatan dalam rangka HUT RRI ke-79 tahun telah berlangsung sejak 9 Agustus hingga hari ini 11 September 2024. Ada berbagai kegiatan yang digelar untuk memeriahkan momen ini. Di antaranya perlombaan yang diikuti pegawai, kemudian ada juga kegiatan anjang sana sosial dan ramah tamah bersama pensiunan RRI. Pada puncak peringatan Hari Radio hari ini, pegawai RRI juga masih melaksanakan serangkaian kegiatan. Setelah upacara bendera, maka akan dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang menjadi tradisi tahunan. Rocky Pratama melaporkan. Sementara itu, salah seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Karina, mengakui mengenal lebih dekat radio sejak SMA. Sebelumnya Karina bercerita mengenal radio hanya sebuah nama, namun menginjak SMA, Karina melihat radio memiliki banyak hal menarik. Tidak hanya musik, tetapi juga informasi yang dibutuhkan anak-anak muda. Menurut Karina, radio mampu menjadi inspirasi generasi muda di tengah kemerosotan identitas bangsa saat ini, khususnya RRI yang bisa memahami dan mengajak generasi muda mencintai dan bangga dengan Indonesia.
Radio khususnya RRI saat ini semakin dikenal oleh generasi muda. Saya, seorang mahasiswisti pada Palembang, melihat perkembangan radio memang sempat hilang ya, karena saya pun mengenal radio saat SMA. Namun, ketika kecil hingga SMP, tidak ada kenangan tentang radio. Tetapi, setelah mengenal, ternyata radio sangat menarik dan sangat bagus untuk generasi Z saat ini. Di Hari Radio Nasional, Karina berharap radio dapat semakin menjadi media hiburan yang informatif. Dengar berikut komentar masyarakat terkait HUT RRI ke-79 tahun. Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-77. Semoga RRI bisa memberikan informasi yang edukasi untuk masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI semakin jaya dan jangkauan siaran semakin luas dan sukses selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Dengan adanya RRI ini, ya banyaklah warga kita ini untuk Kepulauan Natuna ini dapat mendengar siaran-siaran langsung. Jadi RRI ini sangat bermanfaat lah bagi kami warga nih. Mengupas lebih jauh terkait peringatan HUT RRI 79 tahun, kita simak wawancara bersama wartawan senior Sumsel Firdaus Komar mengenai RRI saat ini dan seperti apa di mata publik. Pak Firdaus selaku wartawan senior Sumatera Selatan yang juga mantan Ketua PBI Sumatera Selatan memperingati Hari Radio dan juga Hari Jadi RRI ke-79. Harapan kita atau tanggapan kita terhadap RRI seperti apa nih, Pak Firdaus? Ya baik, yang pertama kita mengucapkan dirgahayu untuk RRI, semoga makin jaya. Dan yang kedua kita berharap bahwa RRI selaku lembaga penyiaran dapat melaksanakan fungsi tugas tanggung jawabnya sehingga bisa mencerdaskan para pendengar rakyat Indonesia berkaitan dengan memajukan Indonesia yang lebih berkualitas seperti itu. Pak Bir, ini kan RRI juga memiliki layanan berita online atau fasilitas berita online yang bisa juga diakses oleh masyarakat. Nah, dengan berkembangnya RRI, termasuk juga RRI digital, ini kita melihatnya seperti apa, Pak Bir? Ya, saya pikir transformasi platform yang dilakukan RRI itu sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa penyesuaian adaptasi yang dilakukan oleh RRI memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan satu inovasi dan terobosan. Hal itu merupakan satu catatan yang penting untuk RRI. Baik. Terima kasih Pak Firdaus sudah bergabung bersama RRI. Assalamualaikum. Oke, baik. Sukses selalu, Pak Bir. Oke. Memperingati Hari Radio, RRI masih menjadi media yang menginspirasi bagi masyarakat. Memperingati Hari Radio ke-79 tahun yang diperingati setiap 11 September, momen ini merupakan hari bersejarah bagi dunia radio di Indonesia. Karena pada tanggal 19 September 1945, tokoh bangsa seperti Abdurrahman Saleh, Ermadali, dan Yusuf Rono Dipuro membentuk RRI. Dengan tema inspirasi keindonesiaan, Radio RRI telah menginspirasi banyak stasiun radio swasta di masanya. Seiring dengan kemajuan teknologi seperti sosial media, berkembang menjadi multi-platform yang tidak hanya bisa didengar namun juga bisa ditonton dan dibaca melalui RRI Digital yang menampilkan berita online, berita visual melalui YouTube. Nama saya Muhammad Akbarido Cesar, saya mahasiswa dari Politeknik Sriwijaya. Tanggapan saya tentang RRI saat ini, saya harap RRI Palembang akan selalu update tentang, terutama di bagian sosial media, di mana banyak orang dapat selalu update mengenai informasi yang akan ditayangkan oleh RRI, seperti podcast yang akan ditayangkan hari-hari selanjutnya maupun ke depannya. Jadi orang-orang tuh tidak hanya mendengarkan radio ketika saat ingin saja, tapi juga dapat mempersiapkan apa yang dia tertarik ingin dengarkan begitu. Saya Feni Ria Alumi, saya seorang guru pengajar privat. Baiknya lebih ke zamannya sekarang, artinya mengikuti perkembangan zaman sekarang aja sih Kak. Ya oke banget ya, karena jadi bisa semuanya bisa ikut menyaksikan kayak gitu kan, apalagi udah ada channel YouTube-nya juga kan. Memeringati Hari Radio, RRI masih menjadi media yang menginspirasi bagi masyarakat. Dengar berikut komentar masyarakat terkait HUT RRI ke-79 tahun. Semoga RRI selalu jaya, sukses selalu, dan selalu menjadi media yang menginspirasi bagi masyarakat.
Saya Dr. Melita dan teman saya Dr. Lisa. Kita dari Rumah Sakit Az-Zahra. Saat ini sudah enak karena RRI kan sudah bisa diakses juga lewat YouTube sama sosial media. Jadi kami sebagai dokter bisa mengedukasi masyarakat itu lebih mudah dan lebih cepat sampai kepada masyarakat. Saat ini RRI telah membuktikan eksistensinya sebagai radio pertama di Indonesia hingga saat ini. Selama 8 dekade, RRI telah berperan penting dalam menyatukan bangsa dan menjaga semangat keindonesiaan dengan tema Inspirasi Keindonesiaan. RRI terus menjadi simbol persatuan dan keberagaman. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Mantan Ketua Bawaslu Oku Timur ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pemilu kada tahun 2019-2021. Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur AG telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pemilu kada tahun 2019 hingga 2021. Kejaksaan Negeri setempat mencurigai AG terlibat dalam penyalahgunaan dana sebesar 4,6 miliar rupiah. Kasih Intel Kejari Oku Timur Aditya Christian Tarigan menjelaskan, AG diduga mencairkan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Adapun peran saudara AG sebagai berikut, yaitu yang bersangkutan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah NPHD dan fakta integritas dana hibah, serta surat pertanggungjawaban mutlak terhadap penggunaan dana hibah. Kemudian, saudara AG juga memerintahkan dan mengarahkan koordinator sekretaris Bawaslu dan bendahara pengeluaran pembantu untuk menggunakan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan peruntukan NPHD, serta menerima aliran dana hibah Bawaslu untuk kepentingan pribadi. Menurut Kasih Intel Kejari Oku Timur Aditya Christian Tarigan, setelah penetapan tersangka AG langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Martapura untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Sebelumnya, 3 orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Lamsihar Silitonga melaporkan. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas layanan kesehatan serta fasilitas publik untuk memperketat pintu masuk ke Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sebaran virus Mpox dari Afrika. Dinkes Sumsel memastikan kasus Mpox di wilayahnya 0 kasus. Sebelumnya memang ada 5 warga yang dinyatakan suspek, namun setelah melakukan uji laboratorium di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang hasilnya dinyatakan negatif. Kepala Dinkes Sumsel Trisna Warman mengungkapkan saat ini pihaknya telah memperketat pintu masuk ke Sumatera Selatan dengan mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas layanan kesehatan di kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Melakukan edaran dari Dokter Kesehatan dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan kepada seluruh kabupaten kota dan juga waspada dini kepada tempat pintu masuk yang melalui bandara, laut, darat, air ya. Kemungkinan masuk orang-orang dari luar ya. Tapi alhamdulillah kita sampai saat ini kasus monkeypox itu baru suspek kemarin setelah diperiksa negatif, antisipasinya tidak ada ya. Jadi antisipasi kita. Sebelumnya kasus Mpox sempat heboh di Palembang karena pasien di Puskesmas 4 Ulu didiagnosa menderita cacar monyet akibat mengeluh sakit dan telapak tangan muncul bintik merah seperti Mpox, namun hasilnya dinyatakan negatif. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Kami bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.